Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa-siswi SMPN 2 Bati-Bati khususnya kelas 9C. Pada video kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang pembelajaran matematika, yaitu bab pertama tentang perpangkatan dan bentuk akar. Pada video kali ini ada 3 sifat yang ingin Bapak jelaskan untuk bisa memberikan penjelasan dan pemantapan kepada kalian, pemahaman kepada kalian tentang perpangkatan dan bentuk akar itu sendiri. Apa saja sifat itu? Yang pertama adalah bilangan berpangkat bulat positif. Jadi kita pada video kali ini akan mempelajari tentang bilangan berpangkat bulat positif. Yang kedua adalah perkalian bilangan berpangkat berbasis sama, dan yang ketiga adalah perkalian bilangan berpangkat sama. Tapi sebelum itu Bapak ingin bertanya, apa sih perpangkatan itu? Nah, untuk menjawab tentang perpangkatan ini, Bapak ingin mengajak kita semua, mengajak kalian semua untuk mereview atau mengulang kembali. Sebelum kita mengenal perpangkatan, kita wajib mengingat apa sih penjumlahan itu. Nah, di sini. Jadi mungkin kita sudah tahu penjumlahan itu apa. Penjumlahan kita tahu 2 ditambah 3 itu adalah termasuk 2 penjumlahan. Dan berikutnya adalah 1 ditambah 4 ditambah 5, itu juga kita sudah tahu, itu adalah penjumlahan. Yang berikutnya adalah 6 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 9, itu juga termasuk penjumlahan dengan 4 suku. Nah, contoh yang terakhir ini kita lihat 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. Ini juga termasuk penjumlahan dengan 4 suku. Tapi kita bisa jabarkan apa bedanya dari 4 contoh yang Bapak kasih ini. Mungkin yang terakhir, contoh yang terakhir ini adalah penjumlahan dengan angka yang berulang. Jadi kita juga bisa sudah mengatakan untuk yang contoh keempat ini, kita bisa mengatakan bahwa 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 itu bisa kita tulis menjadi 7 dikali 4. Nah, kita lihat, kita tuliskan di sini. Ini ada tanda kali, ya. Di sini kita lihat kali atau perkalian itu adalah, ternyata kali atau perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Itu mengenai penjumlahan. Berikutnya, kalau tadi mengenai penjumlahan, sekarang kita mengulang, mereview kembali apa sih perkalian itu. Kita buat contoh yang sama. Kita sudah mengenal kalau 2 kali 3 itu adalah perkalian, 1 kali 4 kali 5 itu juga termasuk perkalian, 6 kali 6 kali 9 kali 9 itu juga termasuk perkalian. Nah, sekarang contoh yang keempat adalah 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7, itu juga termasuk perkalian. Ternyata 7 dikali 7 dikali 7 dikali 7 itu merupakan perkalian angka yang berulang. Kita bisa menulisnya bahwasanya contoh yang keempat ini bisa kita tulis dengan istilah lain 7 berpangkat 4. Nah, jadi di sini kita lihat 4 itu adalah pangkat atau perpangkatan. Jadi dengan kata lain, kita sudah bisa menjawab pangkat atau perpangkatan itu berarti perkalian yang berulang. Itu ya. Supaya lebih jelasnya lagi, kita akan membahas 3 sifat yang di depan tadi. Sifat yang pertama adalah, langsung saja. Sifat yang pertama, bilangan berpangkat bulat positif. Misalnya A dipangkatkan N, itu sama dengan A dikali A dikali A dikali titik-titik-titik dikali A. Itu dalam artian sebanyak N kali. Jadi
A dipangkatkan N itu bisa kita tulis A kali A kali A kali A kali A seterusnya sebanyak N kali. Jadi di mana A pangkat N itu sama dengan bilangan berpangkat, sedangkan A itu sama dengan bilangan pokok atau basis untuk A anggota bilangan real. Terus N itu sama dengan bilangan bulat positif untuk N lebih dari 1. Contohnya kita bisa lihat, ubahlah ke dalam bentuk notasi perpangkatan. Contoh, negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2, kita disuruh mengubah ke dalam bentuk perpangkatan. Kita lihat, oh ini bilangan pokoknya basisnya apa? Negatif 2. Jadi kita langsung bisa menulis negatif 2, kita ditugaskan untuk menulis ke notasi perpangkatan. Pangkat berapa, Pak? Kita hitung. Ada berapa sih negatif 2-nya? 1, 2, 3. Nah, secara otomatis berarti bilangan pokok atau basis negatif 2 ini berpangkat 3, seperti itu. Paham? Kita kalau belum paham, kita masuk ke contoh berikutnya. Contoh kedua. Nah, ada contoh kedua yaitu Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y. Kita ingat basisnya apa anak-anak, atau bilangan pokoknya apa? Oke, bilangan pokoknya atau basisnya adalah Y. Pangkat berapa anak-anak? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Secara otomatis basis Y tadi berpangkatkan 6, seperti itu. Untuk lebih matangnya kita menuju ke contoh 3. Nah, di sini ada bilangan negatif pecahan. Jadi di sini kita tahu basisnya adalah berupa pecahan negatif. Kita langsung bisa menjawab, berarti jawabannya adalah negatif 2/3 itu berpangkatkan, kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti negatif 2/3 berpangkat 4. Itu contoh dalam mengubah notasi perkalian menjadi notasi perpangkatan. Berikutnya, contoh yang berikutnya adalah nyatakan perpangkatan berikut ke dalam bilangan biasa dan tentukan nilainya. Kita lihat. Perpangkatannya 2/4. 2/4 bentuk perkaliannya berapa? Seperti contoh yang di sebelah kiri. Kita lihat, kita selesaikan saja. Oh, ternyata 2/4 itu bisa ditulis 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nilainya berarti 2 kali 2, 4 kali 2, 8 dikali 2, 16. Jadi nilainya adalah 16. Berikutnya, contoh yang berikutnya 3/3. Bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 3 dikali 3. Nilainya berapa? Kita hitung 3 kali 3, 9 dikali 3 adalah 27. Untuk yang seterusnya bisa dilatih di rumah ya anak-anak. Kita langsung lanjutkan. Gimana untuk sifat yang pertama, bilangan berpangkat bulat positif? Mungkin anak-anak sekalian sudah bisa memahami, bisa merubah, bagaimana merubah notasi perkalian ke dalam bentuk notasi perpangkatan dan sebaliknya. Jadi kita langsung saja menuju sifat yang kedua. Kedua adalah perkalian bilangan berpangkat berbasis sama. Contoh, kita akan menjelaskan tentang rumusnya A berpangkat M dikali A berpangkat N. Itu bisa ditulis atau sama dengan A berpangkatkan M ditambah N. Di mana A itu adalah bilangan pokok atau basis untuk A anggota bilangan real, dan N adalah bilangan bulat positif untuk N lebih dari 1 atau pangkatnya. Kita lihat contohnya di sini. Di
sini ada contoh operasi perkalian pada perpangkatan, kolom kedua operasi perkalian, dan kolom ketiga perpangkatan. Misalnya ada contoh 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Lihat di sini angka 3. Masih ingat anak-anak angka 3 ini disebut apa? Betul sekali, angka 3 ini bisa disebut atau kita sebut bilangan pokok yang mencerminkan sifat di sini atau A ya, A. Sesuai dengan ketentuan yang ada, 3 pangkat 2 ditambah dikali 3 pangkat 3 itu bisa kita tulis 3 pangkat 2 nya adalah 3 dikali 3, sedangkan 3 pangkat 3 nya kita bisa tulis 3 dikali 3 dikali 3. Sehingga pada sifat yang pertama kita sudah mempelajari kalau perkalian ini kita bisa hitung berapa sih? 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Kita tulis bilangan pokoknya 3. Nah, kita hitung pangkatnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 itu menjadi 3 pangkat 5. Sesuai rumus di sini ya, karena kita tinggal menjumlahkan pangkatnya. Berarti ya 2 ditambah 3 sama dengan 5. Contoh yang berikutnya tidak masalah ya. Sama halnya contoh yang ketiga. Variabel Y pangkat 5 dikali variabel Y pangkat 2. Sama kita tulis, kita jabarkan pangkat 5 sebanyak 5 kali, pangkat 2 sebanyak 2 kali. Oh, berarti 5 ditambah 2 berapa? Sama dengan 7. Berarti variabel Y berpangkat 7. Itu seperti itu. Ini ada latihan. Kita lihat latihannya. Seperti ini. Di sini ada operasi perkalian pada perpangkatan. Kita disuruh menulis operasi perkaliannya dan kita disuruh menulis perpangkatannya. Contoh yang pertama, 6 di pangkat 3 dikali 6 di pangkat 2. Kita tulis perkalian dalam bentuk perkaliannya 6 dikali 6 dikali 6 kali 6 kali 6 sama dengan kita tulis pangkatnya berarti 3 ditambah 2 sama dengan pangkat 5. Contoh ini Pak, kalau desimal gimana? Tidak ada masalah ya, karena bilangan pokoknya adalah 4,2. Jadi kita langsung saja menulis bilangan pangkatnya 2 ditambah 3 sama dengan pangkat 5. Dan seterusnya. Kalian bisa latihan sendiri di rumah. Berikutnya sifat yang ketiga adalah perkalian bilangan berpangkat sama. Misalkan A dikali B berpangkatkan M, itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M, di mana masih sama ya, A, B itu adalah bilangan pokok atau basis untuk A anggota bilangan real, sedangkan M sini adalah bilangan bulat positif untuk M ya, di sini M ya, bukan N, di sini M lebih dari 1. Kita lihat contohnya. Nah, seperti ini. Pemangkatan pada perkalian bilangan 2 kali 3 pangkat 3. Jadi kita tulis seperti halnya kayak tadi, 3 pangkat 3 berarti 3 dikali 3 dikali 3. Kali ini adalah 2 kali 3 pangkat 3 berarti 2 kali 3 dikali 2 kali 3 dikali 2 kali 3. Kita jabarkan, kita keluarkan dalam kurung 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3. Nah, sekarang kita kelompokkan. Yang 2 kita kelompokkan jadi 2, yang 3 kita kelompokkan ke 3. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Jadi hasilnya adalah 2-nya sebanyak 3 kali, 3-nya jadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Nih contohnya yang berikutnya. Contoh yang variabel langsung. Variabel B dikali variabel Y dipangkatkan 2. Kita langsung B kali Y dikali B kali Y. Kita keluarkan B kali Y kali B kali Y. Kita gabungkan, kita kelompokkan B kali B dikali Y kali Y. Kita tahu, jadi seperti itu contohnya. Kita latihan. Nah, latihannya seperti ini. Demikian tadi penjelasan mengenai 3 sifat
tentang perpangkatan. Semoga bermanfaat dan Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mudah-mudahan penjelasan dari Bapak bermanfaat bagi kita semua dan nantinya bisa memberikan pemahaman yang mantap kepada siswa-siswi sekalian dalam melaksanakan tugas-tugas yang Bapak berikan. Terima kasih. Pada video berikutnya jangan lupa tonton terus video Bapak. Sifat yang keempat adalah pembagian bilangan dengan pangkat sama. Sifat yang kelima adalah pembagian bilangan berpangkat berbasis sama. Dan yang sifat keenam adalah perpangkatan bilangan berpangkat. Nanti akan Bapak sajikan di video part 2. Jadi sampai jumpa, terima kasih. Sekali lagi semoga bermanfaat. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.